Yogyakarta merupakan salah satu kota tempat wisata yang ada di Indonesia. Banyaknya tempat-tempat menarik dengan keindahan alam dan sejarahnya membuat Yogyakarta menjadi tujuan bagi para wisatawan. Bukan hanya menarik perhatian para wisatawan lokal, tetapi juga para wisatawan asing. Namun, seiring dekatnya awal tahun baru, banyak event-event yang diadakan di Yogyakarta. Menurut kumparan.com, kunjungan wisatawan ke Yogyakarta sepanjang tahun 2023 mencapai kurang lebih 7,2 juta orang. Sementara itu, khusus di periode libur Natal dan Tahun Baru, dari tanggal 16 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024 mencapai 581.293 wisatawan. Hal ini menyebabkan melonjaknya para pengunjung di beberapa kawasan. Melonjaknya para pengunjung menjadi kesempatan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, para oknum parkir liar di sekitar Malioboro. Razia parkir liar di Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta dilakukan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polresta Yogyakarta. Hasilnya, petugas melakukan pengembosan ban terhadap 1 unit mobil yang terparkir di pinggir jalan raya yang ditinggal pemiliknya. Ya, sekarang kita akan mewawancarai beberapa pengunjung di Malioboro terkait parkiran liar. Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu, namanya siapa, dari mana? Nama saya Hatika, saya dari Jember. Ibu kira-kira udah berapa lama di Jogja? Di sini Iya, baru hari ini sih Baru hari ini ya? ke Jogja berarti ini hari pertama. hari pertama. Bagaimana sih pendapat Ibu soal parkir liar yang kayak ada di pinggir-pinggir jalan kayak gitu? Kalau menurut saya sih mengganggu ya, karena kan kalau di pinggir jalan itu kan kayak mengganggu lalu lintas kayak gitu-gitu, terus jadi bikin macet gitu sih, kurang tertib juga, dilihatnya juga nggak enak juga. Oh iya. Kalau tarif parkir liar ini menurut Ibu menguntungkan apa merugikan sih bagi Ibu? Menguntungkan bagi tukang parkir ya, mungkin ya. Tapi kalau bagi orang semuanya, bagi semua orang sih merugikan saja. Karena apa? Bikin macet jalan. Terus untuk tarifnya tuh buat parkir liar tuh menurut Kakak tuh kemahalan nggak atau gimana? Menurutku kemahalan sih, karena aku tuh ngelihat di misalnya di daerah yang agak di belakang sana itu tuh dikasih tarif 5.000. Sedangkan di daerah yang depan-depan sana tuh ada yang 3.000, ada yang 2.000. Jadinya aku ngeliat ada berbagai perbandingan dan aku nggak tahu kenapa dibedakan gitu loh harganya. Padahal sama-sama parkir motor. Dan aku pikir 5.000 sendiri tuh tarifnya udah kemahalan. Menurutku 2.000 aja itu udah cukup. Soalnya rame juga kan orangnya biasa di sini. Rame juga masalahnya. Tuh. Gimana sih pendapat Bapak mengenai parkir liar yang pernah Bapak kunjungi selama Bapak berwisata di Jogja? Kalau menurut saya parkir liar itu ya parkir yang tanpa izin ya, tanpa izin resmi dari pemerintah. Iya. Dan dia parkirnya juga sembarangan. Iya. Entah itu parkir kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Ya, seperti itu. Kalau kendaraan umum atau pribadi yang liar itu biasanya yang tanpa adanya retribusi ke pemerintah. Iya, jadi nggak ada kontribusi ke pemerintah gitu. Iya. Lalu saya ingin minta saran kepada Ibu sama masukan terhadap parkir liar yang ada di Jogja ini gimana? Ya kalau bisa, ini kan ibaratnya banyak pendatang ya Mbak gitu, kan membawa nama baik Jogja gitu. Kalau untuk tarif, kalau itu disesuaikan dengan Pemda setempat gitu, aturan-aturan yang di sini gitu. Jadi ditertibkan lah gitu. Gitu, iya. Mungkin itu saja yang saya bisa tanyakan kepada Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Mbak. Selamat berwisata di Jogja ini. Iya. Tapi menurut ibunya nih, gimana sih tanggapannya biar parkir liar tuh nggak banyak di Jogja tuh? Gimana tuh cara kita biar bisa mencegahnya gitu loh? Menurut Ibu gimana solusinya gitu? Itu dari dinas ya, dinas apa? Ya, jadi harusnya ada
Yang pasti kalau untuk masalah hal-hal seperti itu harusnya sudah ada peraturan daerahnya ya, ada perdanya gitu kan, bahwa untuk biaya parkir untuk mobil itu paling tinggi berapa, kemudian range-nya itu sudah ada gitu, sudah diatur biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya menyalahi seperti itu biasanya masuknya ke bahasa pungutan liar dan itu harusnya ada sanksinya. Nah, harusnya itu ditegakkan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Bagas Adi Saputra. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini ingin menanyakan kepada Bapak terkait parkir liar yang marak di media sosial dan juga di lingkungan Malioboro. Jadi mungkin terlebih dahulu Bapak bisa memperkenalkan Bapak siapa namanya? Nama saya Hendri Sujatmoko. Saya dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkantor di Bakansari. Di sini Bapak di bagian apa nih Pak di Dinas Perhubungan ini? Kami yang di sini tuh bagian Dalop. Jadi bagian Dalop yang sepanjang Jalan Malioboro dari Tugu sampai Panggung Rakyat. Jadi di Sumbu Filosofi. Oh, jadi di seluruh Sumbu Filosofi Bapak yang bertanggung jawab. Nah, di sini kan banyak sekali nih Pak di TikTok, di IG itu kayak orang-orang ini sangat dirugikan Pak dengan adanya parkir liar yang ada di pusat wisata di Yogyakarta. Nah, tanggapan Bapak pribadi terkait dengan keadaan seperti ini seperti apa sih Pak tanggapannya itu? Sebenarnya dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah menyediakan beberapa kantong parkir resmi yang dari perhubungan, dari di Abu Bakar Ali dan juga di Ngabean dan juga di Taman Pintar juga ada dan juga di Beskalan. Di Beskalan juga ada dan terakhir dibuka lagi itu di Ketandan. Dan sebenarnya dari Dinas Perhubungan juga sudah mengantisipasi, sudah mengadakan operasi gabungan terkait parkir liar, terus parkir yang sembarangan itu sebenarnya setiap hari sudah kami tertibkan itu Mas. Nah terus di sini kan ini sebenarnya tuh pemerintah juga sudah memberikan fasilitas yang lengkap ya Pak ya. Nah ini tindakannya itu kalau bagi orang-orang yang membuka parkir liar nih Pak, kayak mungkin di depannya Pasar Kembang, di depannya stasiun itu, apakah diberi sanksi atau diberi teguran ataupun ditutup Pak lahan parkirnya itu yang parkir liar itu? Sebenarnya kami sosialisasi dulu, pertama kali kami sosialisasi, terus kemudian nanti penertiban, jadi ditilang. Jadi kita sama kepolisian juga bertindak tentang itu juga. Jadi tetap ada sanksi, ada sanksi. Ya, soalnya tetap ada undang-undangnya kan Pak? Ada undang-undangnya. Oke, jadi nah tapi nih Pak, kan ini pasti banyak sekali kan Pak parkir di sini. Soalnya wisatawan terus bertambah. Nah di Malioboro tadi ada 4 spot yang resmi dari pemerintah kan Pak di seluruh Sumbu Filosofi. Nah kalau seumpama nih Pak orang-orang bukan parkir liar yang mengadakan parkir, namun orang-orang yang parkir sembarangan itu diangkut motornya atau hanya diberikan sanksi atau digimanain Pak? Jadi untuk yang berhenti sembarangan ataupun parkir sembarangan di sekitaran Malioboro, jadi gini kita itu melakukan operasi gitu. Jadi kita muter setiap hari kita muter. Jadi di situ apabila nanti ada orangnya, ya kita tegur. Ketika tidak ada orangnya, ya kita kempesin. Kita ada stikernya, jadi bisa ada barcode perhubungan. Itu nanti kita tempelin stikernya. Jadi di sini pemerintah kota, khususnya Dinas Perhubungan ini sebenarnya udah sangat tegas ya Pak ya tentang parkir liar. Oke Pak, terima kasih. Mungkin yang saya tanyakan tentang parkir liar cukup seperti itu aja. Terima kasih Pak atas waktunya. Siap, terima kasih Mas.